topik mengenai market saham. Tapi sebenarnya hubungannya apa sih pasar saham dan juga reksadana? Nah, sebelum masuk ke materinya, saya ada sedikit keresahan terlebih dahulu nih Pak. Wah, ada nih Kak Yas Cakra Tangsel hadir. Selamat sore, selamat siang menjelang sore. Jadi gini Pak, saya lihat barusan nih IHSG sempat menyentuh 6.900-an beberapa hari yang lalu. Nah, terus terjadi koreksi sedikit di 6.800. Nah, kira-kira untuk menyambung topik kita hari ini, mungkin sebelum masuk pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan, Pak Endro bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Pak. Ya, halo. Selamat sore semuanya, teman-teman, sahabat dari Saya Kaya. Perkenalkan, saya Narendro sebagai Head of Equity di Afris Asset Management. Jadi, sehari-hari saya membantu tim dan untuk mengelola dana dari reksadana produk-produk yang kita kelola, terutama yang berbasis underlying-nya di saham. Kira-kira seperti itu. Dan Afris Asset Management sendiri, kita adalah perusahaan manajer investasi dengan dana kelolaan sekitar 3 triliun rupiah. Wah, kalau secara detailnya sebenarnya buat teman-teman nih yang baru menonton nih lagi mungkin ada yang di kantor atau siap-siap pulang gitu kan. Sebenarnya Afris Asset Management ini secara detail itu perusahaan apa, Pak? Ya, jadi kita adalah Afris Asset Management adalah perusahaan manajer investasi. Jadi kita adalah perusahaan yang tugas kita adalah mengelola dana dari nasabah ya. Jadi kita mempunyai produk-produk reksadana. Reksadana itu ada yang berbasis saham, ada yang berbasis obligasi, ada yang berbasis pasar uang, dan ada juga yang campuran. Nah, di situ nasabah-nasabah kita, baik itu nasabah individual maupun nasabah institusi, itu mempercayakan uang mereka untuk kita kelola sesuai dengan strategi investasi dan mandat dari produk masing-masing. Jadi kita mempunyai tim investasi dan kita juga mempunyai tim fungsi-fungsi lain, fungsi operasional, fungsi pemasaran, dan kita juga sering melakukan edukasi ke nasabah-nasabah kita. Jadi kita intinya adalah ingin menjadi mitra dari nasabah-nasabah kita dalam hal investasi. Wah, makasih banyak nih Pak Endro, sangat-sangat insightful sekali. Jadi buat teman-teman, memang kalau misalnya kita investasi, kita bisa membeli produk, salah satunya produk reksadana yang ada juga di Saya Kaya. Nah, sebelum kita membahas sebuah produk yang cukup sangat-sangat kalau menurut saya berpotensi terus bertumbuh nih Pak. Saya ingin bertanya sih Pak, sedikit-sedikit tentang market saham. Ini kan topiknya tentang saham nih. Menurut Pak Endros sendiri untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, kira-kira market saham Indonesia sendiri itu seperti apa Pak? Ya, jadi kalau untuk pasar saham Indonesia sendiri memang sejauh ini year to date itu termasuk tertinggal ya kinerjanya dibandingkan dengan pasar saham Amerika dan juga dibandingkan dengan beberapa market di negara emerging market lainnya ya seperti di Korea, di Taiwan, dan juga bahkan tertinggal juga dari Jepang dan Vietnam. Jadi IHSG dari awal tahun itu sekitar flat lah, jadi di awal tahun sekitar 6.800-an dan per saat ini juga sekitar 6.800-an. Nah, kedepannya seperti apa? Jadi kita lihat memang masih ada beberapa hal makro ya yang masih menjadi faktor yang belum pasti. Terutama hal-hal ini adalah berasal dari makro global seperti kebijakan dari Federal Reserve, Bank Sentral Amerika. Mereka waktu awal tahun itu ekspektasi dari orang-orang adalah Fed itu akan pivot atau akan merubah kebijakan mereka dari tahun lalu menaikkan suku bunga di akhir tahun ini itu tadinya diperkirakan mulai akan menurunkan suku bunga, tapi ternyata perkembangannya inflasi di Amerika itu masih cukup sticky, jadi turunnya itu belum terlalu dalam ya, belum sesuai keinginan dari The Fed, sehingga mereka masih menaikkan suku bunga. Bahkan mungkin minggu depan itu ada meeting The Fed, kemungkinan mereka akan menaikkan lagi. Nah, jadi hal-hal uncertainty dari global makro seperti ini memang biasanya membuat emerging market itu belum mendapatkan inflow yang cukup banyak ya. Jadi makanya market kita juga year to date ini tuh hanya mendapatkan inflow itu sekitar 1 billion US dollar. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu itu
di pertengahan tahun aja itu sempat mencapai 6 billion, biarpun di akhir tahunnya agak sedikit ada outflow ya. Nah, jadi untuk dari sekarang sampai akhir tahun, kalau secara fundamental sebenarnya market kita itu cukup murah, jadi valuasinya menarik ya, diperdagangkan di PE sekitar 13 kali, itu di bawah rata-ratanya sekitar 15 kali di 5 dan 7 tahun terakhir. Nah, apakah di akhir tahun itu bisa PE-nya meningkat dalam arti IHSG-nya naik gitu ya, saham-sahamnya, itu tentunya bergantung juga dari uncertainty di makro ini apakah mulai akan berkurang, dan juga tentunya bergantung dari kinerja dari emiten-emiten di IHSG sendiri. Nah, di IHSG sendiri itu minggu depan dan di akhir bulan ini itu mulai akan emiten-emitennya mengeluarkan laporan keuangan kinerja kuartal 2. Jadi kalau misalnya di situ itu ternyata cenderung bagus ya, cenderung di atas ekspektasi, itu bisa jadi momentum untuk kita menambah alokasi investasi kita di saham ya, karena apabila valuasi masih murah seperti keadaan sekarang dan apabila kinerja earnings-nya itu di atas ekspektasi atau masih cukup bagus, itu bisa jadi katalis untuk mendorong IHSG-nya di akhir tahun itu. Kalau perkiraan kita mungkin bisa antara 7.000 sampai 7.300 lah ya. Jadi masih ada upside sekitar 3 sampai 6% lah dari level saat ini. Wah, lumayan positif, dan memang kalau misalnya saya juga lihat di market, memang walaupun sedikit ada koreksi dan dari US makro mengenai tingkat suku bunga, dan karena target inflasinya juga katanya 2% kan. Jadi mau tidak mau kalau misalnya saya lihat suaranya apakah sudah jelas, Pak? Halo? halo. Ya. Suara Halo? tidak terdengar, sorry. Halo, cek. Halo Mas. Halo, iya. Halo. Apakah suaranya? Maaf Mas, ini ada gangguan teknis sepertinya dari audionya. Halo. Halo Mas. Oke, teman-teman, kita tunggu. Mungkin bisa reconnect. Oh ya, ini udah kedengeran. Oh, udah. Oke. Sudah jelas ya, Mas ya? Ya, udah jelas. Oke, Sorry. Iya. Jadi memang kalau secara jangka panjang sebenarnya kalau saya dengar dari Pak Endro sendiri bahwa memang masih ada potensi yang cukup positif di ESG sendiri ya, Pak. Nah, salah satunya ini teman-teman juga bisa bisa menjadi pertimbangkan untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Nah, dari tadi kita ngomongin saham, dan sebenarnya ada apa sih di saya kayak. Nah, sekarang dan kali ini kita akan membahas sebuah produk dari Afris yang berhubungan dengan saham, yaitu Afris Equity Growth Fund. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Pak Endro, sebenarnya Afris Equity Growth Fund itu reksadana jenis apa dan strateginya bagaimana nih, Pak? Iya. Jadi Afris Equity Growth Fund adalah salah satu produk kita ya. Produk ini adalah produk reksadana saham, dan strategi investasinya itu adalah strategi investasi yang lebih cenderung ke saham-saham yang sering disebut growth stocks ya, atau saham yang mempunyai pertumbuhan yang baik. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar, di dunia ini tuh secara general itu ada terbagi 2 style sahamnya. Biarpun sebenarnya style saham sangat banyak ya, tapi kalau sering dibagi secara general tuh ada 2, yaitu strategi value dan strategi growth. Jadi kalau value itu mungkin yang lebih banyak ya sering diomongin orang, strategi value investing. Tentunya salah satunya adalah tokoh yang paling terkenal ya, Warren Buffett ya, yang menjadi proponen dari value investing. Jadi kalau value investing itu adalah mencari saham yang under value atau dia diperdagangkan di bawah nilai intrinsiknya. Nah, ada juga style lain
yang bernama growth investing. Jadi kita mencari saham-saham growth stocks. Nah, tokohnya itu yang terkenal di dunia, kalau teman-teman pernah dengar, itu adalah Peter Lynch ya. Jadi Peter Lynch itu adalah fund manager di Fidelity di Amerika Serikat selama tahun 80-an yang mempunyai kinerja track record yang sangat bagus. Nah, strategi growth investing ini seperti apa? Ini adalah berinvestasi di saham-saham yang mempunyai pertumbuhan ya, baik itu pertumbuhan revenue maupun pertumbuhan laba, sehingga biarpun dia diperdagangkan di valuasi yang tidak terlalu murah, tapi apabila kita hold saham ini selama jangka menengah atau panjang, itu kita akan tetap mendapatkan upside karena laba dia itu terus bertumbuh. Jadi biarpun secara price to earning ratio misalnya saat kita beli itu tidak murah, tapi karena earnings-nya dia terus bertumbuh, price-nya atau harga sahamnya juga akan terus bertumbuh. Jadi Average Equity Growth Fund ini adalah produk reksadana yang menggunakan strategi growth investing itu. Jadi kita mencari saham-saham yang mempunyai pertumbuhan revenue dan pertumbuhan laba di atas industrinya, di atas peers-nya, dan juga di atas market. Dan di sini kita juga menerapkan atau mencari perusahaan-perusahaan yang mempunyai growth yang tinggi, tapi juga tetap mempunyai profitabilitas atau kualitas dari balance sheet yang juga baik. Jadi kalau kita ingat mungkin beberapa tahun yang lalu sempat tren ya di saham itu saham-saham teknologi. Nah, saham-saham teknologi ini memang termasuk growth stocks juga, tapi banyak di antara saham teknologi ini itu growth-nya tinggi tapi profitabilitasnya tidak ada gitu ya. Jadi malah mungkin banyak yang memiliki kerugian. Nah, di sini kita cenderung tidak terlalu fokus di saham growth yang seperti itu, tapi kita mencari saham-saham growth yang mempunyai profitabilitas yang baik dan juga mempunyai balance sheet yang baik. Jadi kita mengistilahkannya quality growth lah. Jadi bukan growth yang tidak profitable gitu. Kira-kira gitu strategi di Average Equity Growth Fund. Wah, terima kasih banyak Pak. Itu mantap banget sih. Jadi memang itu kan secara karakteristik bahwa dari Afris sendiri lebih memilih saham-saham atau aset-aset yang memang pertumbuhannya bisa dibilang sustain, atau kalaupun ada sesuatu yang dapat memengaruhi jangka pendek itu tidak terlalu berefek signifikan dan tetap bertumbuh, seperti itu kurang lebih ya Pak. Nah, itu kan mungkin dari teman-teman semua nih, kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja tanya di kolom pertanyaan. Dan tadi kan saya juga memahami hal itu, berarti memang sangat cukup kuat nih fondasinya dari pemilihan saham-saham Afris. Nah, selain dari karakteristik, untuk kinerjanya sendiri dari reksadana Afris Equity Growth Fund ini seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau kinerja dari produk Afris Equity Growth Fund ini saat ini year to date cukup baik ya. Jadi per kemarin itu NAV-nya year to date itu mengalami kenaikan 7,9%. Ini itu secara year to date, dan satu tahunnya itu ada 9% kenaikannya, dan kalau 3 tahun itu 46%, dan kalau since inception atau sejak diluncurkannya itu di Februari 2020 ya, jadi mungkin sekitar 3 tahun lebih sedikit, itu juga mengalami kenaikan sekitar 31% gitu. Jadi untuk saat ini di year to date itu juga berada di first quartile ya, atau 25% teratas dari reksadana-reksadana ya saham yang ada di Indonesia. Wah, mantep banget teman-teman. Bayangin aja 3 tahun sempat kinerja sebelumnya itu sekitar 40% ya. Dan 1 tahun terakhir itu sekitar 9%, memang di atas deposito, dan pasti pilihan saham-sahamnya itu mungkin sudah diperhitungkan dan sudah dipertimbangkan sebaik mungkin agar teman-teman yang berinvestasi bisa tetap berpotensi mendapatkan imbal hasil yang efektif. Nah, bagaimana caranya berinvestasi? Teman-teman bisa download sekarang aplikasi Saya Kaya dan register KYC, serta cari produk reksadana saham Afris Equity Growth Fund di sana. Oh ya Pak, kalau tadi kita kan setelah ngomongin karakteristik, terus bagaimana kinerjanya 9%, terus 40%, dan saya juga sempat melihat kalau dibandingkan peersnya itu memang di atas peersnya. Jadi kalau misalnya saya pribadi, wah ini kesempatan menarik nih untuk berinvestasi di Afris Equity Growth Fund. Apalagi tadi Pak Indro bilang kalau di akhir tahun memang masih ada potensi positif terhadap IHSG sekitar 6%-an. Nah, untuk alokasi dana investasi sendiri dari Afris Equity Growth Fund, porsinya banyak mana aja, Pak? Ya, jadi kalau alokasi secara sektor, saat ini Afris Equity Growth Fund itu
mempunyai porsi-porsi sektor terbesarnya antara lain di sektor finansial, kemudian juga di sektor properti, dan juga ada di sektor consumer cyclical seperti retailers dan sebagainya ya. Dan juga ada di sektor consumer staples ya, atau consumer yang FMCG seperti ya perusahaan-perusahaan FMCG. Nah, jadi untuk finansial itu memang di benchmark memang bobotnya besar ya. Jadi di IHSG kan bobotnya besar, jadi finansial itu kurang lebih kita netral lah ya. Tapi yang kita overweight itu atau kita mempunyai bobot lebih besar dibandingkan benchmark itu antara lain di sektor properti dan di sektor consumer ya, baik sektor consumer cyclicals maupun consumer yang staples. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang lebih menitik beratkan ada di finansial, ada di consumer. Saya juga tadi ngintip di FFS-nya, di Ya. Farfetch-nya ada yang kayak ya kalau misalnya kita ya clue-nya lapar malam-malam terus kita makan sesuatu itu juga ada. Terus ada di apa kita ngambil duit itu di perbankan mana gitu, terus kita jalan-jalan kemana ada properti apa segala macam juga saya sempat melihat. Jadi memang kalau saya lihat sendiri untuk alokasi apa namanya asetnya memang dari Africa Equity Growth Fund ini cukup sangat apa ya kayak oh perkembangannya kita juga tahu perusahaan apa yang diinvestasikan gitu.